Iman nanti Tuhan mungkin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita meneruskan pengajian kita. Hanya saja pada kesempatan hari ini kita secara tematik membicarakan kajian yang mengenai tentang kondisi objektif sekarang kita ini. Sekarang ini tanggal 30, besok tanggal 31, akhir dari tahun 2024. Kita ini lahir di bumi yang sudah tua. Kalau dibilang bumi kita baru 2004 masuk 2005, itu dihitung dari bilangan miladiah kelahirannya Yesus Kristus, ya. Kalau perspektif kita itu kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, ya. Padahal dunia ini sudah lebih dahulu dari itu. Tidak kurang para pakar mengatakan dalam BBC Science Focus mengatakan 4,54 miliar tahun bumi kita ini. Jadi kalau cewek mah udah nggak cakep, ya. Jadi udah tua, ya. Jadi kurang lebih 50 juta tahun, ya, 50 juta tahun udah tua, ya. Oleh karena itu bilangan 1446 itu karena dihitung dari zamannya Nabi. Kalau dihitung 2025 dihitung dari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Dalam perhitungan penanggalan, maka masyhur pada kalender Romawi itu sebelum Nabi Isa, jadi tahun 753 sebelum Masehi itu sudah ada penanggalan. Dan penanggalan pada waktu itu dimulai pada bulan Maret, ya. Jadi Januari, Februari tidak ada. Jadi dalam satu tahun itu hanya 10 bulan. Kemudian baru pada tahun 713 sebelum Masehi, ya, Raja Numa, ya, Pompilius menyempurnakan dengan Januari dan Februari. Baru hitungan 12, hitungan yang dilakukan oleh, ya, para astronom, ya, yang menguasai tentang hitungan pergerakan, ya, alam semesta ini. Tetapi pada masa periodisasi Nabi Isa itu tidak terkoreksi karena dari lantaran Injil tidak membicarakan tentang itu. Barulah ketika pada fase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Yunus ayat 5 itu dinyatakan di dalam salah satu ayatnya, walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil lita'lamu adadas sinina wal hisab. Kalau ditanya ayat
ayat tentang malam tahun baru ada nggak? Ada nih, surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a. Dialah yang menciptakan matahari diya'a, bersinar. Ini yang dijadikan para astronom di zaman Romawi untuk menghitung tahun. Walaupun kurang lebih 40 tahun lamanya itu gagal mereka menghitung bilangan tahun. Cuma 4, ya, cuma 10 bulan dalam satu tahun. Wal qamara nuran, dan Allah lah yang menciptakan matahari bercahaya. Berarti sistem perhitungan dalam Islam itu dua. Ada perhitungan matahari yang dikenal dengan hitungan miladiah. Kalau mau cari musim, maka lihatlah hitungan miladiah kalau mau hitung musim. Kapan petani menanam padi di masyarakat yang sawah tadah hujan? Jakarta dan sekitarnya tidak mengenal sawah tadah hujan, tidak mengenal. Saya 3 tahun ya mengajar di transmigrasi mandiri di Lampung Selatan, Kalianda, masuk ke Sidomulyo. Di situ ada perkampungan. Saya ngajar ya 3 tahun lebih di situ. Nah, masyarakat situ mereka tidak punya kali. Bagaimana cara bercocok tanamnya itu? Menggunakan perhitungan matahari. Karena perhitungan matahari adalah alat untuk mengukur cuaca, untuk mengukur alam. Ya. Maka bulan Juli mereka itu sudah mulai macul, ya. Juli 1 bulan, 1,5 bulan mempersiapkan pupuk, bikin pupuk. Maka mulai Agustus sudah mulai hujan. Mulai mereka nanam Agustus, September sudah mulai tumbuh, dipisahkan. Maka nanti selesai Desember mereka sudah panen. Karena masa pada waktu itu menanam itu 6 bulan. Tetapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu wal qamara nuran, bahwa Allah menjadikan mata bulan itu juga bercahaya, bisa buat menghitung. Maka adalah hitungan Hijriyah itu. Hitungan Hijriyah itu bukan menghitung dengan matahari, tapi dengan bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12. Bukan 10, 12 inda fi kitabillah, menurut si Allah. Nah, kenapa wa qaddarahu manazila? Allah menetapkan manazil. Manazil itu garis putar, dan waktu putarnya itu ditentukan sama Allah, nggak boleh keluar ya dari porosnya itu tadi. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian tahu bilangan-bilangan bulan, wal hisab, dan kalian bisa menghitung. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, adadas sinin, bilangan dalam menghitung tahun itu banyak. Kaum Saka, orang Hindu punya perhitungan sendiri, orang Buddha punya perhitungan sendiri. Tetapi Al-Quran mengajarkan tentang ya perhitungan berdasarkan matahari yang tidak ada dikenal dalam perhitungan peradaban manusia, tidak ada. Semuanya menggunakan matahari. Nah, lita'lamu adadas sinina wal hisab.
agar kalian tahu berapa bilangan dalam 1 tahun itu wal hisab dan dapat menghitung. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, jadi kalau kita ingin tahu berapa umur kita sekarang, angkanya banyak, jadi kita tambah tahun, angkanya tambah banyak. Banyak tidak menunjukkan volume, karena semakin banyak bilangannya kita semakin dekat dengan kematian. Ya, kita tambah jauh apa tambah dekat sama kematian? Tambah dekat, ya, kecuali ustadz. Kalau ustadz lamaan, karena kalau sakit dibacain doa Al-Fatihah gitu. Jadi panjang kata malaikat katanya. Ya kan gitu. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, jadi kita suruh kalau malam tahun baru itu suruh 2 hal yang dilakukan. Bukannya suruh bakar ikan, bukan disuruh bakar jagung, bukannya disuruh ke puncak. Ini ada jamaah kita ini lagi ke puncak udah. Ya, ada nggak Pak? Ada, saya tahu, cuma saya lupa namanya. Ada. Jadi malam tahun baru itu lita'lamu adadas sinin. Kalian mesti tahu berapa bilangan tahun kalian. Berarti kalau kita ngitung Hijriah 1446 tahun. Kalau hitungan miladiahnya ya 2000. Ramean mana yang 2025 sama yang 1446 ramean mana? Nah, padahal kan itu hitungannya dari Nabi Isa tuh. Iya. Betul nggak? Yang ngeramehin mereka apa orang Islam? Rame banget. Kalau malam tahun baru lakinya suruh nyari duit. Emang mau begini mulu di rumah? Enggak kayak orang pergi-pergi. Betul ya? Mestinya suaminya bilang gini, ini tahunnya bukan punya kita. Tahunnya bukan punya tahun kita. Ini Bapak sekalian yang berbahagia. Natal itu bahasa Arabnya maulid. Natal bahasa Arabnya itu maulid, bahasa Indonesianya kelahiran. Kemudian dipadankan Natal itu dengan Idul Fitri. Ini nggak cocok. Waktu Idul Fitri dia bilang selamat Idul Fitri, nggak ada resiko. Tapi kita nyebut selamat Natal, ada resiko pembenaran. Ada pembenaran tanggal 25 itu kelahirannya Yesus Kristus, Tuhan Anak. Padanannya Natal itu maulid Nabi. Mereka mau nggak maulid Nabi? Selamat maulid Nabi. Mengakui tentang kenabian, ada nggak yang ngucapin? Kenapa kebalik-balik? Kepikiran dong. Padanannya nggak cocok. Natal itu maulid Nabi, bukan Idul Fitri. Ya, kita disuruh mengakui, tapi dia tidak ada pengakuan di bulan Maulid. Namanya kan sama, cuma bedanya ya bahasa Sanskerta dengan bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah mengucapkan Natal juga menjadi masalah. Sebenarnya di kalangan Nasrani sendiri, nanti Bapak Ibu googling ya, mereka tidak sependapat, tidak semuanya tidak ittifak. Beda dengan Islam itu ittifak. Tentang Maulid Nabi itu 12 Rabiul Awal, hari Senin. Mereka enggak. Tanggal 25 itu, 25 Desember itu musim dingin, musim salju. Buah korma tidak berbuah.
Padahal perspektif sejarahnya ketika setelah melahirkan, orang itu lapar lupa. Bapak nggak pernah sih, jadi diem aja. Tanya ibu-ibu, habis melahirkan itu lapar, disuruh goyangin tuh. Pohon suruh tebak gitu. Goyang jatuh. Kalau lahirnya tanggal 25 Desember, nggak mungkin ada buah kurma karena musim dingin. Maka Nasrani Kopti di Mesir mengatakan lahirnya itu bulan Juni. Juni itu musim panas, maka sangat mungkin kan didorong jatuhnya kurma. Jadi itu aja sudah tidak ittifaq di antara mereka itu. Kalau kita Maulid 12 hari Senin 12 Rabiul Awal, ya, tahun gajah, karena belum ada perhitungan tahun pada waktu itu. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, kembali kepada malam tahun baru. Besok malam tuh 2, lita'lamu adadas sini, agar kalian tahu bilangan kalian itu ya berapa. Jadi besok malam bangun kumpul di masjid ini jam 12, sholat taubat atau sholat tasbih, kemudian ada yang ngingatin umur kita berapa ini. Dunianya ini udah nenek-nenek, ya, udah 50 juta tahun. Nah, umur kita bertambah bilangan, tapi tidak tambah volume itu dalam hitungan tahun. Kan mestinya kalau tambah bilangan, tambah volume, ini enggak, justru berkurang. Tambah dekat. Yang kedua, wal hisab. Malam tahun baru itu harus hisab. Hisab oleh Imam Al-Alusi dimaknakan muhasabah. Jadi hisab menghitung artinya muhasabah, melakukan perhitungan, ya, melakukan perhitungan terhadap kehidupan kita ini. Bapak ibu-ibu nih ngomong bener nih ya. Sekarang nih helikopter jatuh, Bray, Masjid Mujahidin masuk berita dunia, mati semua yang ada di dalam masjid. Kira-kira kita masuk surga enggak? Sekarang nih. Masuk surga enggak kira-kira? Pede bener. Nah itu malam tahun baru itu ya, hisab. Kira-kira kalau kita meninggal masuk surga apa masuk neraka, itu malam tahun baru. Jadi ingetin tuh anak muda. Dulu zaman saya masih muda, tahun kuda gigit besi, kalau malam tahun baru nggak punya duit, kandang ayam orang dibuka. Yang penting bakar juga. Mau ayam siapa kek, ya, bebek siapa kek. Dulu zaman jahiliyah. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, nah itu dikatakan lituhsu adadal maratib wal maqamat min bidayatikum ila nihayatikum bitaraqqi fiha. Al-Imam Al-Alusi mengatakan adadat sinin itu hendaknya kalian menghitung bilangan derajat kalian, makom kalian. Kita nih di dalam kehidupan kita ini ada maratib, ada martabat. Kan di kehidupan kita kan ada orang berdarah biru ya. Kalau kita ini darah merah semua nih. Martabat kita itu seukuran apa di sisi Tuhan. Kemudian makom kita, makomnya apa? Udah nyampe belum tuh? Ada makomul arifin, makomul muqarrabin, di bawahnya itu makomul abrar. Nah kita ini masuknya yang mana?
Suruh hitung tuh malam tahun baru. Hitung. Ya. Nah itu min bidayatikum ila nihayatikum, dari mulai awal kelahiran kalian sampai akhir kematian, bitarakki fiha, dengan cara menaikkan, dengan cara menggenjot, meninggikan ya kedudukan, martabat dan makom kita, naikin. Bagaimana caranya? Dengan cara banyak beribadah, dengan cara memperbanyak ya pendekatan diri. Wa hisaba a'malikum, dan menghitung amal kalian. Dari dulu, sekarang umur kita berapa? Kalau bang, kita dibilang gini sama malaikat. Allah bilang sama malaikat, kasih tahu tuh ya orang larangan itu, suruh timbang sendiri amalnya. Kita nih, terus kita timbang itu amal ibadah kita, kita yang suruh timbang sendiri, yang bagus sama yang jelek banyakan mana? Nah kan tahu itu bunyinya. Nah, jadi suruh hitung dengan cara dalusay min dzalika bil hasani, dengan cara merubah yang jelek-jelek dengan yang bagus. Ya, Bapak sekalian yang berbahagia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'ti alaikum zamanun illa alladzi ba'dahu syarrum minhu. Tahun pergantian tahun itu tidak datang, illalladzi ba'dahu syarrum minhu, kecuali tahun yang datang berikutnya lebih buruk dari tahun sebelumnya. Ini yang ngomong Nabi, jangan protes sama saya ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, la ya'tikum zamanun, tidak akan satu zaman, perputaran tahun tidak akan terjadi, illalladzi ba'dahu syarrum minhu, kecuali datang tahun berikutnya itu lebih buruk dari sebelumnya. 2024 lebih buruk dari 2023. Besok 2025 lebih buruk dari 2024. Apa? Pertama, umur dunianya tambah tua. Tambah tua, tambah mendekati kematian. Tambah tua itu tambah jelek. Nih, bapak ibu-ibu, tambah cakep apa tambah jelek? Jujur bagus ya. Kalau yang bilang tambah cakep suruh ngaca ya. Ya. Suruh hitung tuh. Yang datang belakangan lebih buruk. Oh, sekarang ini lebih bagus Ustaz, pesantren lebih banyak, penghafal Al-Quran lebih banyak, orang Islam populasinya lebih banyak. Ya, populasinya lebih banyak. Tapi penghafal Al-Quran itu bukan ukuran. Karena ada hadis yang mengatakan nanti ya, sayati ala ummati zamanun kasura qurra'uhum, nanti datang suatu zaman pada umatku banyak penceramahnya. Qurra'uhum ay hafizunal Qur'an wa lam yafhamu ma'aniha, mereka menghafal Quran, dia ngerti Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Wayakillul fuqaha'u, sedikit orang yang mengajarkan tentang ilmu agama, ilmu syariat, belajar itu enggak ada, penceramanya banyak. Oleh karena itu Bapak saya sekalian, kalau ngundang orang jangan yang cuma pandai ceramah, suruh baca kitab, suruh buka tafsir, suruh buka hadis. Retorikanya bagus, logikanya logis, analisanya sistematis.
Tetapi ketika dia tampil di televisi, dia omong dengan ditulis nggak sama omongan sama tulisannya, ketahuan. Itu retorika. Nah, nanti zamannya itu banyak. Jadi wayakillul fuqaha'u, sedikit orang yang mengerti agama, ya, yaitu ulama itu man ya'malu ilmahum, orang yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya itu tidak, ya, tidak banyak Bapak sekalian yang berbahagia. Dan lucu sekarang, panggil ustadz, panggil kiai nggak lucu, kagak laku. Kagak laku. Pengurus masjid juga ogah ngundang, kenapa kagak lucu? Lah ente mau maulid Nabi ngundang penceramah kok ukurannya lucu, ngundang aja pelawak atau bikin stand up comedy. Terbalik-balik Pak. Ini mau malam tahun baru, besok evaluasi nih pengurus masjid. Masa ukuran mengundang ulama itu yang lucu? Habis permintaan ibu-ibu Pak Ustaz. Bukan ibu-ibu sini, enggak. Saya nggak bilang ibu-ibu sini. Ibu-ibu Kebayoran Baru itu, Jalan Gandaria 1 tuh. Tuh saya tinggalnya Gandaria 1, saya Kebayoran Baru dekat Haji Aom. Tuh orang situ tuh. Begitu pindahan sini. Pindahan dari sini nih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang perlu kita pikirkan. Sekarang ini saya kuliah selesai itu tahun 80. Dulu belum ada S1, S2, S3. Dulu kuliah itu 6 tahun, 3 tahun sarjana muda, 3 tahun sarjana lengkap. 2 tahun selesai, langsung ada S1, S2, S3. Sekolahnya semakin tinggi, tapi akhlaknya semakin rendah. Semakin banyak, penyakitnya semakin beragam. Sekarang ini. Bapak saya sekalian yang berbahagia, dulu sama sekarang itu nggak ada bedanya. Kalau ada di sini pernah maling sendal, pernah ada yang ketangkap nggak? Maling sendal, maling sepatu pernah ketangkap nggak? Nah, coba tanya yang udah ketangkap. Pasti orang miskin. Yang nyolong itu orang miskin dan pendidikannya SMP, SD, SMP. Tapi kalau yang korupsi pasti orang kaya dan pendidikannya S3, bahkan profesor yang mencurinya. Ngambilnya nggak kayak tukang. Kalau di sini ngambil sendal berapa duit sih? Sendal harganya 200.000. Ya, paling tinggi 2 juta. Mereka ngambilnya 300 triliun. Hukumannya 6 bulan. Alamak. Maka banyak postingan, kasih saya 6,5 miliar. Saya terima, masuk tahanan 6 tahun setengah. Bermasalah Pak. Pendidikannya semakin tinggi, semakin ganas ngambilnya. Orang pendidikannya rendah nggak ada yang banyak. Ambil kambing 1, ya udah 1 doang. Kalau orang ini pabriknya diambil, ya, nih dosen di Sulawesi, dosen bikin uang palsu Pak, buru-buru pensiun. Dosen bikinnya bukan di pabrik, di kampus. Itu mah mestinya bukannya dihukum, setrum aja sampai mati.
pendidikan semakin tinggi dan mencarinya nggak tahu bagaimana. Kayak sekarang 2 kali periksa langsung sakit ya. Jangan buru-buru matiin orang nih, harus selesai dulu. Berapa profesor yang terlibat? Berapa guru besar yang terlibat? Semakin tinggi pendidikan, akhlak semakin rendah. Nah, itu mengapa Nabi mengatakan illal ladzi ba'dahu syarrun minhu. Kalau datang tahun baru, pasti tahun barunya lebih jelek dari sebelumnya. Subhanallah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada lagi pendapat yang menarik ini untuk kita pikirkan. Berbicara tentang penafsiran kenapa Nabi bilang kalau tambah tahun tambah jelek, tambah tahun tambah jelek, tambah tahun tambah jelek. Salah seorang sahabat beliau, Abdullah ibnul Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Karena Al-Abbas itu adalah adik dari Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Beliau bilang begini, ukurannya jelek nih. Sayati 'alan nasi zamanun yakunu himmatuhu batnahu. Nanti datang pada satu masa terhadap umatku, himmatuhu batnahu, semangat hidupnya itu kuliner. Ini yang ngomong bukan saya nih. Bapak sekalian yang berbahagia, coba nanti googling ya, berapa persentase perkembangan ekonomi secara umum dengan perkembangan kuliner. Persentasenya coba lihat. Orang, ini saya ngomong ibu-ibu Kebayoran lama nih ya, Kebayoran baru nih, orang Gandaria. Ibu-ibu itu dia bilang sama istrinya itu begini, sama suaminya. Orang-orang malam minggu makannya di puncak, makannya di Anyer, ya, makannya di mana lagi Bu? Singapura, Kapuk, ya. Ah, betul tuh. Apa? Ini pindahan dari Gandaria 1. Dan orang Bapak Ibu sekalian sudah makan nih, sudah makan, sudah kumpul semua, suaminya mau makan begini. Klik. Update status, masukin medsos. Betul apa benar? Kata Nabi, kalau masak kaum wanita muslimah airnya banyakin. Walaupun dagingnya cuma 1 potong, kuahnya semangkok, bagiin, banyakin. Sekarang mah kagak ada yang dikasih, gambarnya doang dikirimin. Ini kan katanya mau evaluasi nih, betul apa benar? Yang dikirim bukan makanannya, bukan minumannya, gambarnya. Sehingga suaminya waktu mau makan tanya, udah rapi belum postingannya gitu. Gak boleh. Subhanallah, ya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ayyakuna himmatuhu batnahu, bahwa orientasi hidupnya itu apa itu kuliner, makan. Kalau kita lihat ya Bapak sekalian, pertumbuhan industri kuliner tahun 2024 itu 4,5% dari tahun sebelumnya yang cuma 47.654. Itu kali
Ya, perkembangan yang 4,5%, subhanallah. Apalagi kalau mau bulan puasa, banyak warung-warung berjamur tumbuh gitu. Ibu kalau ke Bandung, itu daerah industri kuliner. Kita tidak ke sana setahun saja, udah ada nama-nama makanan baru. Emang begitu. Semakin tahu, semakin orang banyak mengatakan itu. Ya. Nah, kita bisa lihat ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Orang masalah makan ini menjadi himmah, menjadi semangat hidup. Dan dia merasa bangga. Dan anak-anak, ini bapak-bapak yang punya anak perempuan, ibu yang punya anak perempuan, yang punya remaja, perhatiin. Sekarang ini orang cuma belajar fikih, maka yang ada pada kajiannya itu adalah haram, halal. Apalagi halal, haram menurut fikih, makruh, mubah. 4, haram, halal, makruh, mubah. Padahal yang namanya kajian tentang syubhat itu mestinya juga dibahas walaupun itu kajiannya sofistik. Karena Allah menjelaskan ayat dalam Al-Quran itu bainal mutasyabihat ya wal muhkamat. Ayat yang jelas itu ada, tetapi jangan lupa ada yang mutasyabihat. Bapak Ibu sekalian, syubhat itu kalau di dalam hukum tidak dinyatakan, belum dinyatakan halal, belum dinyatakan haram, namanya syubhat. Nih kita pernah bicarakan, anak-anak sekarang itu bangga kalau ada produk dari luar negeri, makanan siap saji dari luar negeri, datang duluan, video dulu, keliling. Kenapa? Datang duluan, makan duluan. Kenapa? Kan ayam Ustadz, ayamnya memang ayam dari Indonesia. Tepungnya memang tepung gandum Indonesia. Bumbunya itu, tapi bumbu yang intinya itu nggak ada dapur, nggak ada di dapur, itu langsung dari negaranya, dari Korea, dari Jepang, dari Cina, dari Eropa, dari Amerika, itu langsung. Nah, Bapak tahu, Ibu tahu bahwa makanan yang terlezat itu yang punya kandungan babi, sama kita haram. Subhanallah. Jadi jangan, kalau anaknya nggak mau sholat, anaknya nggak mau menghafal Quran, anaknya nggak mau belajar Al-Quran, jangan buru-buru disalahin. Emang anak sekarang Gen Z susah diatur, jangan. Kasih makannya apa? Saya ingat benar Muallim Syafi'i Hadzami, saya punya guru mengatakan, orang makan sudah tidak berpikir lagi tentang barokah. Halal menjadi nomor 2, tapi yang namanya syubhat sudah tidak menjadi perhatian lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, ulama itu kalau makan di restoran, yang restorannya itu dipajang makanan dan nasinya itu, lauk pauknya dimakan, dia nggak mau makan. Kenapa? Ada orang miskin lewat, lapar ya, manusia gerobak lewat, lapar, duitnya belum cukup, pengen ngiler dia, pengen, tapi duitnya nggak cukup. Kata Muallim Syafi'i Hadzami, itu keberkahan makanan itu terbawa. Yang dibilang syarrul ain itu bukan cuma sakit, ini terbawa keberkahannya pada mata orang-orang yang pingin dan tidak bisa membeli. Kenyang, kenyang.
Semuanya orang merasakan kenyang, tetapi kenyang tidak membawa keberkahan. Kenapa? Dipajang berapa banyak orang yang sakit, pengen sekali, dia cuma lewat. Coba bayangin kalau kita yang dorong gerobak, kita yang miskin, duit belum cukup, terbawa. Jadi yang namanya syarrul ain itu bukan cuma penyakit, keberkahan itu ketarik, sehingga mereka nggak mau makan. Nah, Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, ini himmah tentang kuliner itu 15 abad yang lalu sudah dibicarakan. Nanti orang begini orientasi hidupnya itu. Nah, yang kedua, ya, di dalam perkataan itu wadinuhu hawahu. Agama mereka itu adalah selera. Coba lihat sekarang nih. Terserah gua. Kata hawahu itu implementasinya itu orang hidup itu bukan ngikutin agama, tapi ya terserah gua, urusan gua nggak melibatkan lu gitu. Egoistis yang sangat tinggi itu sudah dibilang nanti orang begitu cara hidupnya. La ilaha illallah dan wasaifuhu lisanu, dan pedang, ya, lidah mereka akan menjadi pedang bagi dirinya. Ya, Ustadz kemarin, Ustadz ngetop gara-gara ngomong apa? Goblok. Tamat langsung. Kenapa? Dia kalimat goblok orang Jakarta juga nggak terlalu aneh. Orang Jawa Timur ngomong goblok itu biasa, Pak. Dalam sehari-hari. Saya lama, bukan setahun 2 tahun, lama di Jawa Timur itu. Kon yang diwain, jancok kon, itu biasa. Goblok men mbokmu. Ibunya dibilang goblok. Jancok kon, logok jaran, parahan lagi. Ketika dia ngomong sama Yati pesek, Yati kini ayu ki masih lonte gitu. Lonte itu pelacur. Yati pesek tuh, ini kalau cakep jadi pelacur ini. Ngomongnya di Jawa Timur nggak masalah, tapi ngomong di Jawa Tengah, di Magelang meledak gitu. Ya, wasaifu lisan, orang bisa jatuh gara-gara ucapan. Anaknya nabrak dia, bongkar, ternyata money laundry. Ibu suka nyuci uang nggak? Uang bapaknya itu yang kelupaan itu, waktu nyuci, ibu-ibu itu money laundry. Ya. Wah, ini 3 lembar merah semua ini. Money laundry itu. Nah, tapi bukan ibu-ibu sini, bukan. Gandaria 1, ya. Gara-gara perbuatan jadi terbongkar. Apakah kita nggak belajar? Tahun baru ini belajar ngurangin ngomong, ya, ngurangin, bahwa itu bagian dari salah satu ciri bahwa tambah tahun tambah buruk, tambah jelek, ya. Ibu, Bapak nanti cek ya yang saya sebutkan ini, bahwa Indonesia memproduksi 20,93 juta, 20,93 juta kilogram sampah makanan setiap tahunnya, yang bila dikonversi menjadi 5.734 ton sampah per hari. Sampah Jakarta itu 5.734 ton sehari. Bantar Gebang, orang Bekasi cuma dikasih sampahnya aja. Yang makan ente yang makan.
Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, menurut data NGI ya tahun 2006 itu volume makanan 70% yang masuk Bantar Gebang itu layak konsumsi. 70%. Sampah dari Jakarta yang masuk ke Bantar Gebang, hasil penelitiannya itu 70% itu layak konsumsi. Kenapa? Gengsi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pesta perkawinan orang makannya dibersihin nggak? Halo. Nabi kalau makan, habis makan nih diginin mana ini? Kita kalau pesta kawinan ada sisanya. Kenapa? Malu gua, ntar disangkanya gua nggak makan. Padahal habis itu muter, ambil bakso, muter lagi, ambil lagi. Parahan ini. Dikumpul-kumpulin itu menjadi 70%. Makanan layak itu kebuang. Kalau memang ini tidak di stop, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu temannya setan. Nabi bilang, la tashrabanna ahadukum qaiman. Jangan sekali-kali minum sambil berdiri. Yang nggak boleh berdiri apa Pak? Minum. Makan boleh dong. Kan yang dilarang minum. La tashrabanna ahadukum qaiman. Jangan sekali-kali minum berdiri. Makan boleh nggak? Kan yang dilarang minum. Ibu, bapak jawabnya yang jujur. Kalau pesta perkawinan makannya diri apa duduk? Salah apa benar? Nah, sini nggak ada. Gandaria 1 ada. Pindahan dari sini semua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini juga bagian meninggalkan sunnah Nabi secara perlahan-pelan. Sunnah Nabi itu ditinggalin. Nabi itu ditinggalkan oleh pengikutnya pelan-pelan dengan cara yang semacam ini. Nah, ini di dalam metodologi hadis, metodologi Al-Quran disebut dengan ijtihad aulawi. Ya, aulawi. Kalau aulawi bahasa Jakartanya itu apalagi? Ya, apa bahasa kerennya? Ya, minum aja nggak boleh berdiri, apalagi makan. Itu namanya, metode itu namanya ijtihad aulawi. Nggak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan mendekati zina karena itu perbuatan yang tercela. Kan yang nggak boleh mendekati, melakukan boleh. Ini namanya aulawi. Bapak Ibu masih ingat kan? Kenapa Nabi Adam diusir dari surga? Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Kalau kalian mendekati maka kalian menjadi orang yang zalim. Iblis bilang kagak boleh mendekati, makannya boleh, karena yang dilarang mendekati. Ambil, makan, langsung telanjang, langsung diusir. Berapa kali dosa Nabi Adam? 1 kali langsung diusir. Bagaimana kalau dosa kita banyak tapi pengen masuk surga? Nabi Adam dosanya berapa? Dikeluarin. Kita dosanya banyak, pengen masuk surga. Kira-kira bisa nggak? Ya jawab sendiri dah. Nggak enak saya jawab. Nah Bapak,
saudara sekalian yang berbahagia, itulah kenapa kita perlu mengadakan renungan muhasabah, karena memang dua yang diperintahkan. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Saya kira itu sudah masuk Isya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.